Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Anissa Latifatul. Saya Cahyani Kusuma Rahayu. Saya Rahma Fasti Hanzon. Kami akan membahas mengenai materi rank, nulity, dan the fundamental space of a matrix. Selamat menonton! Yang pertama akan kita bahas adalah tentang ruang baris dan kolom yang memiliki dimensi yang sama. Pada teorema 4.9.1 menyatakan bahwa ruang baris dan ruang kolom dari matriks A memiliki dimensi yang sama. Untuk pembuktiannya, yaitu berdasarkan teorema 4.8.4 dan teorema 4.8.6 pada poin B, operasi baris elementer itu tidak merubah dimensi ruang baris ataupun ruang kolom suatu matriks. Sehingga, jika R adalah bentuk eselon baris apapun dari matriks A, pasti benar bahwa dimensi ruang baris A sama dengan dimensi ruang kolom dari R, dan dimensi ruang kolom A sama dengan dimensi ruang baris dari R. Jadi cukup untuk menunjukkan bahwa ruang baris dan kolom R memiliki dimensi yang sama. Tetapi, dimensi ruang baris R adalah banyaknya baris bukan nol. Dan, berdasarkan teorema 4.8.5, dimensi ruang kolom R adalah banyaknya angka 1 di depan atau leading one. Sejak keduanya bilangannya sama, ruang baris dan kolomnya memiliki dimensi yang sama pula. Masuk ke dalam definisi dari rank dan nulitas. Rank adalah dimensi umum dari ruang baris dan ruang kolom matriks A, dan dinotasikan dengan rank A. Rank A juga merupakan banyaknya leading one dari eselon baris matriks A. Dimensi dari ruang nul matriks A disebut nulitas dan dinotasikan dengan nul A. Ruang nul adalah himpunan dari semua solusi sistem linear homogennya. Dapat dikatakan juga bahwa ruang nul adalah banyaknya parameter di solusi sistem linear homogen. Contoh yang pertama yaitu temukan rank dan nulitas dari matriks A dengan mereduksi hingga bentuk eselon baris. Di sini kita memiliki matriks A dengan ukuran 4 kali 5. Kita akan mereduksi matriks ini hingga berbentuk eselon baris agar kemudian kita temukan rank dan nulitas dari matriks A. Sini kita lakukan operasi baris elementer pada matriks A sehingga kita dapat peroleh hasilnya sebagai berikut. Nah, karena matriks ini memiliki 3 leading one, maka ruang baris dan ruang kolomnya adalah 3 dimensi. Jadi rank A-nya sama dengan 3. Untuk menentukan nulitas A, perlu dicari dimensi ruang solusi dari sistem linear AX sama dengan 0. Sistem ini dapat diselesaikan dengan mereduksi matriks yang diperluas menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Sistem persamaan yang sesuai yaitu X1 kurang 2X3 tambah X4 sama dengan 0, X2 tambah 3X3 kurang 4X5 sama dengan 0, X4 kurang X5 sama dengan 0. Kemudian, kita menyelesaikan persamaan tersebut untuk hasil variabel utama dan didapatkan X1 sama dengan 2X3 kurang X4, X2 sama dengan negatif 3X3 tambah 4X5, dan X4 sama dengan X5. Dari situ, kita memperoleh solusi umum, yaitu kita misalkan X3 sama dengan R dan X4 sama dengan S, sehingga X1 sama dengan 2R dikurangi S dan X2 sama dengan negatif 3R tambah 4S. Karena diperoleh 2 parameter, maka 0A sama dengan 2. Contoh yang kedua, tentukan nilai terbesar dan nilai terkecil yang mungkin untuk rank A, di mana A adalah matriks dengan ukuran 7 kali 4. Nilai terbesar rank suatu matriks dengan ukuran M kali N adalah sama dengan jumlah baris atau kolom yang lebih kecil di antara keduanya. Ini dapat dituliskan dengan rank A lebih kecil atau sama dengan min M, N, di mana min M, N adalah nilai terkecil di antara M dan N. Oleh karena itu, nilai terbesar yang mungkin untuk rank matriks A adalah 4. Karena di sini kan ukurannya 7 kali 4. Jadi rank terbesarnya adalah 4. Di sisi lain, batas bawah rank suatu matriks adalah 0, yang menandakan bahwa rank A tidak dapat lebih rendah dari itu.
Oleh karena itu, nilai terkecil yang mungkin untuk rank matriks A adalah 0. Pada teorema 4.9.2, yaitu teorema tentang dimensi dari matriks, menyatakan jika A adalah matriks dengan n kolom, maka rank A plus 0A sama dengan n. Kemudian, pembuktian dari teorema 4.9.2 yaitu sebagai berikut. Karena A mempunyai n kolom, sistem linear homogen AX sama dengan 0 mempunyai n kolom yang tidak diketahui atau variabel. Ini terbagi dalam dua kategori berbeda, yaitu variabel utama dan variabel bebas. Dengan demikian, penjumlahan dari variabel utama dengan variabel bebas sama dengan n. Namun, jumlah variabel utama sama dengan jumlah angka leading one di baris maupun bentuk echelon A yang sama dengan dimensi ruang baris A, yaitu sama juga dengan rank A. Juga, jumlah variabel bebas dalam solusi umum AX sama dengan 0 sama dengan banyaknya parameter pada solusi tersebut, yaitu sama dengan dimensi ruang solusi AX sama dengan 0, yang juga sama dengan 0A. Hal ini kemudian menghasilkan rank A plus 0A sama dengan n. Contohnya, di sini kita ada matriks A dengan ukuran 4 kali 5. Kita tahu bahwa jumlah kolom matriks A adalah 5. Dari teorema 4.9.2, kita dapatkan rank A plus 0A sama dengan 5. Nilai tersebut sesuai dengan hasil dari contoh 1 yang sudah dibahas, yaitu rank A sama dengan 3 dan 0A sama dengan 2. Kemudian, pada teorema 4.9.3 menyatakan jika A adalah matriks M kali N, maka rank A merupakan jumlah leading variabel di solusi umum AX sama dengan 0, dan nulitas A merupakan jumlah parameter di solusi umum AX sama dengan 0. Dari teorema 4.8 yang menyatakan jika AX sama dengan B adalah sistem linear yang konsisten, dan dari teorema 4.9.3 menghasilkan teorema yaitu teorema 4.9.4 yang menyatakan jika AX sama dengan B adalah sistem linear konsisten dari persamaan M di N tidak diketahui, dan jika A memiliki rank R, maka solusi umum dari sistem mengandung N min R parameter. Masuk ke contoh soal. Tentukan nilai terbesar yang mungkin untuk rank A dan nilai terkecil yang mungkin untuk nulitas A. Yang pertama adalah A adalah matriks berukuran 4 kali 4. Nah, rank A ini merupakan jumlah variabel utama dalam solusi umum dari AX sama dengan 0, sedangkan nulitas A adalah jumlah parameter dalam solusi umum dari AX sama dengan 0. Untuk memperoleh nilai rank A terbesar dan 0A terkecil, kita harus memaksimalkan jumlah variabel utama dalam solusi umum AX sama dengan 0. Dan berikut adalah bentuk dari matriksnya. Kita dapatkan jumlah variabel utama dalam solusi umum AX sama dengan 0 pada matriks berikut adalah 4, sehingga ranknya itu adalah 4. Karena tidak ada variabel bebas, sehingga jumlah parameter dalam solusi umum ini itu adalah 0, sehingga diperoleh rank A adalah 4 dan 0A adalah 0. Kemudian yang kedua adalah A adalah matriks berukuran 3 kali 5. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat memperoleh nilai rank A terbesar dan 0A terkecil saat kita memaksimalkan jumlah variabel utama dalam solusi umum AX sama dengan 0 pada matriks ini. Kita dapatkan jumlah variabel utama dalam solusi umum AX sama dengan 0 pada matriks ini adalah 3, sehingga rank A sama dengan 3. Kemudian, karena terdapat dua variabel bebas, maka jumlah parameter dalam solusi umum ini itu adalah 2, sehingga diperoleh rank A adalah 3 dan 0A yang paling kecil adalah 2. Kemudian untuk yang ketiga adalah A merupakan matriks berukuran 5 kali 3. Dalam bentuk matriks seperti ini, kita dapatkan jumlah variabel utama dalam solusi umum AX sama dengan 0 pada matriks A berordo 5 kali 3 adalah 3, sehingga rank A sama dengan 3. Karena tidak ada variabel bebas, maka jumlah parameter dalam solusi umum AX sama dengan 0 pada matriks A dengan ordo 5 kali 3 adalah 0, sehingga 0A juga sama dengan 0. Sehingga diperoleh rank A terbesar adalah 3 dan 0A terkecil adalah 0. The fundamental space of a matrix. Terdapat 6 poin penting ruang vektor dengan ukuran M kali N matriks A dan matriks transpose A, yaitu ruang baris matriks A, ruang kolom matriks A, ruang baris matriks A transpose, ruang kolom matriks A transpose, ruang nul matriks A, dan ruang nul matriks A transpose. Dari transpose matriks dapat dinotasikan bahwa ruang baris matriks A sama dengan ruang kolom matriks A transpose, dan ruang kolom matriks A sama dengan ruang baris matriks A transpose. Sehingga dari 6 poin tersebut hanya tersisa 4 poin yang disebut sebagai ruang fundamental dari matriks A, yang terdiri dari ruang baris matriks A, ruang kolom matriks A, ruang nul matriks A, dan ruang nul matriks A transpose. Ruang baris dan ruang nul dari A merupakan subruang dari Rn,
Sedangkan ruang kolom dan ruang nul dari A transpose merupakan subruang dari Rm. Ruang nul dari A transpose yang disebut juga sebagai left null space of A diperoleh dengan transpose kedua sisi dari persamaan A transpose X sama dengan 0 sehingga menjadi X transpose A sama dengan 0 transpose, di mana variabel yang tidak diketahui berada di sisi kiri. Dimensi dari left null space of A ini disebut sebagai left nullity of A. Pada teorema 4.9.5 menyatakan bahwa jika A adalah sebarang matriks, maka rank A sama dengan rank A transpose. Bukti dari teorema tersebut adalah sebagai berikut. Rank A sama dengan dimensi ruang baris A sama dengan dimensi ruang kolom A transpose sama dengan rank A transpose. Hasil tersebut mempunyai beberapa implikasi penting. Misalnya, jika A adalah matriks berukuran M kali N, kemudian menerapkan rumus rank A plus 0A sama dengan N pada matriks A transpose, dan menggunakan fakta bahwa matriks tersebut memiliki M kolom, maka rank A transpose plus 0A transpose sama dengan M. Bentuk alternatif dari rumus rank A plus 0A sama dengan N memungkinkan untuk menyatakan dimensi dari keempat fundamental space dengan mempertimbangkan ukuran dan rank dari A. Khususnya jika rank A sama dengan R, maka dimensi baris A sama dengan R, dimensi kolom A sama dengan R, dimensi 0A sama dengan N min R, dan dimensi 0A transpose sama dengan M min R. Contohnya, yang pertama, buktikan bahwa rank A sama dengan rank A transpose pada matriks berikut. Kita punya matriks A dengan ukuran 3 kali 4. Hal yang harus kita lakukan adalah menerapkan operasi baris elementer pada matriks tersebut sehingga terbentuk eselon baris tereduksi. Lalu kita dapatkan rank A sama dengan 2. Untuk rank A transpose, hal yang harus kita lakukan adalah mentranspose matriks A ukuran 3 kali 4 sehingga menjadi matriks dengan ukuran 4 kali 3. Lalu kita terapkan operasi baris elementer sehingga terbentuk eselon baris tereduksi. Dan di sini kita dapatkan hasil bahwa rank A transpose sama dengan 2. Dari situ kita tahu bahwa rank A sama dengan rank A transpose sama dengan 2. Lalu contoh yang kedua, yang pertama di sini kita diminta untuk menentukan persamaan yang menghubungkan nulitas A dan nulitas A transpose untuk matriks berikut, di mana diketahui bahwa matriks A berukuran 3 kali 4 dan matriks A transpose berukuran 4 kali 3. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menentukan persamaan yang menghubungkan nulitas A dan nulitas A transpose untuk matriks berukuran M kali N secara umum. Yang pertama, pada matriks A diketahui bahwa jumlah baris dan kolom adalah 3 dan 4. Maka M sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Lalu kita substitusikan pada rumus rank A plus 0A min rank A transpose plus 0A transpose sama dengan N min M. Lalu kita operasikan bagian pada sebelah kiri sehingga tersisa 0A min 0A transpose sama dengan N min M. Kita substitusikan nilai N dan M, di mana tadi diketahui bahwa N sama dengan 4 dan M sama dengan 3, maka didapatkan 0A min 0A transpose sama dengan 1. Lalu yang kedua, hubungan antara nulitas A dan nulitas A transpose untuk matriks berordo M kali N secara umum, kita substitusikan seperti yang pada bagian pertama, rank A plus 0A min rank A transpose plus 0A transpose sama dengan N min M. Lalu pada bagian kiri kita operasikan sehingga tersisa 0A min 0A transpose yang bernilai sama dengan N min M. Base for the fundamental space atau basis untuk ruang fundamental. Cara efisien untuk mendapatkan basis untuk ruang fundamental dari matriks A berukuran M kali N adalah dengan menggabungkan matriks identitas M kali M ke A untuk memperoleh matriks augmented AI. Kemudian, menerapkan operasi baris elementer pada matriks ini untuk menempatkan A dalam bentuk eselon baris tereduksi R, sehingga matriks augmented menjadi RE. Rank R dari A dapat diperoleh dengan menghitung jumlah pivot atau leading one di R, dan nol dari A transpose dapat diperoleh dari hubungan tersebut, yaitu nol A transpose dapat diperoleh dengan M kurang R, di mana M merupakan baris
dan R merupakan rank dari matriks A. 0A transpose yaitu M dikurangi R, di mana M adalah baris dari matriks dan R adalah rank dari matriks. Basis untuk 3 ruang fundamental dapat diperoleh langsung dari RE sebagai berikut. Basis untuk ruang baris adalah R baris dari R yang berisi leading one atau pivot baris. Basis untuk ruang kolom adalah R kolom dari A yang bersesuaian dengan leading one dari R. Basis dari ruang nul dari A transpose adalah M dikurangi R baris terbawah dari E. Contohnya, temukan basis untuk 3 ruang fundamental dari A. Di sini kita memiliki sebuah matriks A berukuran 3 kali 5. Hal yang harus dilakukan adalah mereduksi sisi kiri ke baris eselon tereduksi menggunakan operasi baris elementer, yang mana sisi sebelah kanan juga dikenakan operasi yang sama. Di sini kita akan mengalihkan baris 1 dengan negatif 1, kemudian kita tambah dengan baris ketiga, sehingga kita dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita kali baris kedua dengan negatif 1, kemudian kita tambah dengan baris ketiga, sehingga kita dapatkan hasil akhir dari matriks tersebut menjadi dalam bentuk RE. Dari R, kita mengetahui bahwa A memiliki rank 2 karena memiliki 2 baris tak nol, dan 0A yaitu N dikurangi R, yaitu banyaknya kolom dikurangi dari rank. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan 0A transpose yaitu M dikurangi R, yaitu banyaknya baris dikurangi rank. Barisnya 3, jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 2 baris pivot dari R, yaitu baris 1 dan 2, membentuk basis untuk ruang baris A atau row A. 2 kolom pivot A, yaitu kolom 1 dan 2, membentuk basis untuk ruang kolom A atau col A. Dan baris terbawah E membentuk basis untuk ruang 0A transpose. Menyatakan bentuk tersebut dalam kolom, kita memiliki hasil sebagai berikut. Basis untuk baris A, basis untuk kolom A, dan basis untuk 0A. Berikut merupakan pernyataan yang setara jika A adalah matriks N kali N yang tidak memiliki baris duplikat dan tidak memiliki kolom duplikat. Maka pernyataan dari A hingga Q adalah ekivalen atau setara. Selanjutnya, application of rank. Kemunculan internet telah mendorong penelitian untuk menemukan metode yang efisien dalam mentransmisikan sejumlah besar data digital melalui saluran komunikasi dengan bandwidth terbatas. Data digital umumnya disimpan dalam bentuk matriks, dan banyak teknik telah dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan transmisi dengan memanfaatkan rank matrix dalam beberapa cara. Rank matrix berperan penting untuk mengukur redundansi atau sisa dalam matriks. Misalnya, jika A adalah matriks M kali N dengan rank K, maka N-K dari vektor kolom dan M-K dari vektor baris dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari K vektor kolom atau baris yang bebas. Konsep ini menjadi dasar dalam banyak skema kompresi data, di mana tujuannya adalah mendekati data asli dengan data yang memiliki rank lebih rendah, namun dapat menyampaikan informasi yang serupa. Dengan demikian, vektor-vektor redundan atau sisa dalam pendekatan tersebut dapat dihilangkan untuk mempercepat waktu transmisi data. Nah, dalam banyak aplikasi, persamaan sistem linear berhubungan dengan batasan fisik ataupun kondisi yang harus dipenuhi. Secara umum, sistem yang paling diinginkan adalah sistem yang memiliki jumlah kendala yang sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui, karena hal ini tuh sering menghasilkan solusi yang unik. Namun, dalam prakteknya, seringkali sulit untuk mencocokkan jumlah kendala dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Nah, sistem linear yang memiliki lebih banyak kendala daripada variabel yang tidak diketahui disebut sebagai sistem yang ditentukan secara berlebihan. Sementara, sistem yang memiliki lebih sedikit kendala daripada variabel yang tidak diketahui disebut sebagai sistem yang tidak dapat ditentukan. Teorema 4.9.9 menyatakan, misalkan A adalah matriks berukuran M kali N,
Kasus ditentukan secara berlebihan atau overdetermined case. Jika M lebih dari N, maka sistem linear AX sama dengan B tidak konsisten untuk setidaknya satu vektor B dalam Rn. Dan kasus tidak dapat ditentukan atau underdetermined case jika M kurang dari N, maka untuk setiap vektor B dalam Rm, sistem linear AX sama dengan B tidak konsisten atau memiliki solusi yang tak berhingga banyaknya. Kemudian masuk ke dalam bukti dari teorema ini. Yang pertama, asumsikan bahwa M lebih besar dari N. Dalam hal ini, vektor-vektor kolom dari matriks A tidak dapat mencapai seluruh ruang Rm, karena jumlah vektor tersebut lebih sedikit daripada dimensi ruang tersebut. Nah, dengan demikian, ada setidaknya satu vektor B dalam Rm yang tidak terletak dalam ruang kolom A. Untuk setiap B seperti itu, sistem AX sama dengan B tidak konsisten menurut teorema 4.8.1. Kemudian untuk bukti B, asumsikan bahwa M kurang dari N. Untuk setiap vektor B dalam Rn, terdapat dua kemungkinan. Apakah sistem AX sama dengan B konsisten atau tidak konsisten? Jika konsisten, maka teorema 4.9.4 menyatakan bahwa solusi umum memiliki N-R parameter, di mana R itu merupakan rank A. Namun, dari contoh 2 kita tahu bahwa rank A ini memiliki paling banyak sebesar nilai yang lebih kecil antara M dan N, yaitu M. Sehingga N dikurangi R itu pasti lebih besar atau sama dengan N kurangi M, lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berarti bahwa solusi umum memiliki setidaknya satu parameter yang mengindikasikan adanya solusi yang tak hingga banyaknya. Masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, nyatakan setiap sistem berikut. Apakah sistem tersebut overdetermined atau underdetermined? Jika sistem overdetermined, temukan semua nilai dari B yang membuatnya inkonsisten. Sebaliknya, jika sistem underdetermined, temukan semua nilai dari B yang membuatnya inkonsisten. Yang pertama, untuk A ini adalah matriksnya, yaitu matriks 1, negatif 1, min 3, 1, 0, 1 dikalikan dengan matriks X, Y sama dengan B1, B2, dan B3. Kita bisa nyatakan dalam bentuk sistem linear, yaitu X dikurangi Y sama dengan B1, min 3X ditambah Y sama dengan B2, dan Y sama dengan B3. Sistem ini memiliki 3 persamaan dan 2 variabel, yaitu X, Y. Karena M itu lebih besar dari N, maka sistem ini adalah overdetermined. Saat kita lakukan OBE dan kita bisa menemukan eselon baris tereduksi, nah karena sistem tersebut overdetermined, maka sistem ini itu inkonsisten saat 3B1 ditambah 2B2 ditambah 2B3 tidak sama dengan 0. Lalu untuk matriks ini adalah 1, negatif 3, 4, min negatif 2, negatif 6, 8 dikalikan dengan X, Y, Z sama dengan B1, B2. Jika dinyatakan dalam bentuk sistem linear, yaitu akan berbentuk seperti ini. X dikurangi 3Y ditambah 4Z sama dengan B1, min 2X, min 6Y ditambah 8Z sama dengan B2. Nah, sistem ini memiliki 2 persamaan dan 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Karena M itu kurang dari N, maka sistem ini adalah underdetermined. Saat kita lakukan OBE hingga selesai dan membentuk eselon baris reduksi, tidak ada nilai B1 dan B2 yang menyebabkan sistem ini inkonsisten karena sistem ini akan selalu konsisten. Masuk ke contoh soal yang kedua, kondisi apa yang harus dipenuhi oleh B1, B2, B3, B4, dan B5 untuk sistem linear overdetermined berikut agar konsisten? Nah, ini merupakan sistem linear yang diketahui. Saat kita ubah menjadi dibentuk matriks, ini akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita lakukan OBE sehingga kita akan menemukan bentuk eselon baris tereduksi. Nah, sistem tersebut akan konsisten pada saat 3B1 dikurangi 4B2 ditambah B3 sama dengan 0, min 2B1 ditambah B2 plus B4 sama dengan 0, 7B1 min 8B2 plus B5 sama dengan 0. Kita misalkan bahwa B1 ini adalah R dan B2 adalah S. Kita peroleh bahwa B1 ini adalah R, B2 sama dengan S, dan B3 itu adalah min 3R ditambah 4S, B4 adalah 2R dikurangi S, dan B5 min 7R ditambah 8S. Left null space proof. Misalnya, A adalah matriks berukuran M kali N dengan rank R dan bentuk eselon baris tereduksinya adalah R. Ketika kita menggabungkan matriks tambahan AI dan direduksi menjadi RE dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka M dikurangi R baris terbawah dari E membentuk basis untuk ruang nol kiri dari A. Pembuktiannya, ruang nol kiri dari A adalah ruang solusi dari sistem A transpose X sama dengan 0. Yang dengan mentranspos kedua sisi dapat kita tulis ulang sebagai
X transpose A sama dengan 0 transpose. Kita biarkan RE menunjukkan matriks tambahan yang dihasilkan dari matriks augmented AI. Ketika operasi baris elementer dihadapkan untuk menempatkan sisi kiri dalam bentuk echelon baris tereduksi R, matriks A, R, dan E terkait dengan persamaan EA sama dengan R, di mana E adalah produk dari matriks-matriks elementer. Karena A memiliki rank R dan ukuran M kali N, matriks R memiliki R baris yang tidak nol dan M dikurangi R baris 0. Menurut rumus tadi yaitu X transpose A sama dengan 0 transpose, dari bagian 1.3, vektor baris ke I dari E dikali A sama dengan vektor baris ke I dari R. Tetapi M dikurangi R vektor baris terakhir dari R adalah 0. Sehingga M dikurangi R vektor baris terakhir dari E adalah solusi dari rumus tadi. Dan karenanya berada dalam ruang 0 kiri dari A. Itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.